466 seorang anak yang dapat menghancurkan dunia. Falsinean mengacungkan pedang lengkungnya. Napasnya tersengal-sengal, dan pertarungan itu tampaknya membebaninya. Setelah ia kehilangan kemampuan untuk menggunakan keterampilan yang melengkapi indera-inderanya yang lain, kebutaan yang sebelumnya tidak menghalanginya tiba-tiba menjadi beban berat yang harus ia tangani. Falsinean menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya dan mengatur napasnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini telah berakhir, kekalahannya telah tiba. Namun, sebagai seorang pejuang kerajaan Pesenium, ia tidak akan berlutut dalam kekalahan. Lagi pula, ada pepatah terkenal di kerajaan Pesenium, seorang pejuang Pesenium tidak pernah mengenal kekalahan selain kematian. Ini adalah bukti semangat juang mereka yang lahir di kerajaan Pesenium. Bagi mereka, selalu ada pemenang dan pecundang, tak ada yang lain. Inilah mengapa Falsinean terkejut ketika melihat Artemius masih hidup dan ingin menghabisinya. Sebagai prajurit Pesenium, membiarkan lawan hidup dianggap aib besar, rasa malu yang lebih buruk daripada kematian. "Siapa namamu?" tanya Falsinean. Suaranya agak serak dan lemah, tetapi tetap ada kekuatan yang jelas di baliknya. Izroth agak terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Falsinean. Namun, ia tak punya alasan untuk menyembunyikan namanya. "Izroth," jawab Izroth. Izroth, begitu. "Aku akan mengingatnya," ujar Falsinean. Ia lalu melanjutkan, "Kau harus tahu bahwa Adipati Agung tidak akan menyerah untuk membunuhmu setelah apa yang kau lakukan pada putra tunggalnya. Bocah itu memang tidak berharga, tapi dia tetap satu-satunya pewaris Adipati Agung, kau telah mengakhiri garis keturunan langsungnya." Bahkan setelah mendengar kata-kata Falsinean, Izroth tidak menyesali tindakannya dalam seleksi. Jika seseorang ingin membunuhnya, biarkan saja. Soal apakah mereka mampu melakukannya atau tidak, itu pertanyaan lain. Kau telah ditandai oleh tanda kematian membara. Setelah kau memiliki tanda kematian membara, hanya ada satu cara yang diketahui untuk menghilangkannya, kematian. "Izroth, takdirmu sudah ditentukan," kata Falsinean. Tanda kematian yang membara. Izroth belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya, tetapi dari cara Falsinean menggambarkannya, kedengarannya mirip dengan tanda jiwa di 7 alam. Setelah kematian, pembunuh orang tersebut akan memiliki tanda jiwa yang tercetak di jiwanya. Meskipun tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kerusakan langsung, hal itu memungkinkan seseorang melacak si pembunuh dimanapun mereka bersembunyi di 7 alam. Tentu saja, ada cara untuk menghilangkannya. Namun, bagi kebanyakan orang, metode tersebut sangat sulit dijangkau. "Kenapa kau memberitahuku ini?" tanya Izroth. Falsinean tidak punya alasan untuk mengungkapkan informasi ini kepadanya. Malahan, ia punya banyak alasan untuk tidak memberi tahu Izroth. "Kau adalah seorang pejuang yang kuhormati, Falsinean. Kematianmu haruslah terhormat, jika tidak, jiwaku takkan pernah tenang di Istana Pertempuran Agung," jawab Falsinean. Dia lalu mengarahkan pedang lengkungnya ke arah Izroth saat semangat juang di matanya menjadi intens. "Cukup bicaranya. Percakapan ini akan berakhir seperti awalnya, dengan pedang kita." Falsinean menyerbu ke depan. Meskipun jelas terlihat lelah, gerakannya menjadi lebih tajam. Wus! Ledakan. Izroth menangkis serangan Falsinean saat tekanan dahsyat keluar dari pedang badainya. Lalu, dengan satu gerakan cepat, pedang Izroth melesat melewati leher Falsinean. Pedang merah tua di tangan Falsinean jatuh ke tanah saat gerakannya terhenti. Sebuah luka panjang dan tipis muncul di lehernya saat ia jatuh tak bernyawa ke tanah. Pedang berbahaya pertama, kehancuran. Izroth mengembalikan pedang badainya ke sarungnya sambil menatap Falsinean. Jika dia tidak memiliki hamparan pembatal tanpa batas, pertarungan ini akan jauh lebih sulit melawan Falsinean, yang menguasai domain pasir. "Saya butuh cara yang lebih konsisten untuk menangani domain. Dalam waktu dekat, Izroth yakin ia akan menghadapi banyak musuh kuat yang semuanya mampu menggunakan domain. Tidak ada jaminan bahwa Boundless Nullifying Expanse miliknya akan mampu mengalahkan mereka selama Falsinean mampu. Selain itu, cooldown skill yang sangat lama memengaruhi kegunaannya. Setelah Izroth mengalahkan Falsinean, cincin tak berwarna itu menghilang. Pada saat yang sama, Izroth menerima serangkaian peringatan dari sistem. Peringatan sistem, 4/4 singkirkan penyusup di Millennial Violet Oasis. Peringatan sistem, 1/1 lindungi penduduk desa Trepasia.
Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan misi, melestarikan kehidupan di oasis. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh 20% EXP. Peringatan sistem, Anda telah menerima X 100 koin emas. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh peningkatan pengalaman permanen plus 5%. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, batu aktivasi gerbang kuno. Saat Izrod memeriksa peringatan sistem, Luna, Mirage, dan Azalea datang. Kalian berdua benar-benar tahu caranya membiarkan hal-hal membosankan itu dilakukan orang lain dan menyimpan semua kesenangan untuk diri kalian sendiri. Gerutu Mirage. Selagi ia terjebak menjaga Trepasia kecil bersama Luna, Izrod dan Azalea justru asyik berkelahi. Aku yakin akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan, jawab Izrod sambil tersenyum riang. Baiklah, tapi, lain kali, aku yang akan bertarung duluan. Mirage menyeringai nakal. Kita punya teman, kata Azalea. Para Trepasia yang bersembunyi mulai muncul dari gedung-gedung tempat mereka bersembunyi. Namun, mereka semua tampak ketakutan dan ketakutan. Mirage mengerutkan kening ketika menyadari hal ini dan berkata, kenapa mereka tidak keluar untuk mengucapkan terima kasih? Bukankah kalian berdua baru saja menyelamatkan desa mereka? Atau apakah Trepasias hanya tahu caranya bersikap tidak tahu berterima kasih? Izrod menggelengkan kepalanya dalam hati. Sebagian kesalahannya adalah membawa Falsinean dan para Sunstorm Walkers ke oasis ini. Karena itu, meskipun penduduk desa tidak mau mengucapkan terima kasih, ia tidak bisa menyalahkan mereka. Namun, itu tidak menjelaskan ekspresi ketakutan mereka. Apakah mereka takut dia akan menyakiti mereka setelah melihat kekuatannya? Mengingat ketidakpercayaan mereka terhadap manusia, kemungkinan besar inilah penyebabnya. Namun, yang tidak diketahui Izrod dan yang lainnya adalah bahwa ketakutan penduduk desa Trepasia bukanlah kepada mereka, melainkan kepada gadis muda dalam pelukan Mirage. Cepat, beritahu para tetua. Si terkutuk telah melewati area terlarang. Kata salah satu penduduk desa sementara yang lain bergegas menuju gedung tetua. Usir monster kutukan berambut api itu dari sini. Teriak salah satu penduduk desa Trepasia. Bawa dia keluar dari sini. Mengapa kau membawanya keluar dari daerah terlarang? Kau akan menghancurkan kita semua. Penduduk desa lainnya segera berteriak marah satu demi satu. Hal ini mengejutkan Izrod dan kelompoknya. Ternyata mereka tidak takut pada mereka, melainkan pada Trepasia muda yang bersama mereka. Kenapa mereka takut pada gadis kecil? Bukankah mereka mengabaikan salah satu dari jenis mereka sendiri? Lagi pula, monster. Bagaimana mungkin mereka menyebut makhluk semanis itu monster? Mirage tampak mengerutkan kening. Keluarga Trepasia menganggap rambut merah sebagai pertanda buruk, namun, mereka seharusnya tidak terlalu takut. Paling-paling, itu hanya akan menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Tapi, yang lebih penting, apakah ada penduduk desa yang tahu tentang garis keturunan Trepasia ini? Mereka langsung tahu bahwa Luna adalah seorang bangsawan tinggi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyadari garis keturunan gadis muda ini? Apakah karena garis keturunannya yang tertidur? Jika gadis muda itu memang memiliki garis keturunan yang sama dengan permaisuri tanpa wajah, itu berarti dia setidaknya seorang bangsawan, bahkan mungkin penguasa alam dalam legenda. Namun, karena tujuan Bros Permaisuri adalah untuk membantu membangkitkan garis keturunan mereka, bisa dipastikan bahwa garis keturunan gadis muda itu tersembunyi jauh di dalam. Oleh karena itu, bagi yang lain, dia mungkin tampak seperti anak hutan biasa. Sepertinya saya harus mendapatkan beberapa jawaban. Izrod belum menerima misi peringkat SSS, kebangkitan garis keturunan yang hilang. Pada akhirnya, penalti kegagalan akibat penghapusan eksistensi tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, ia ingin belajar sebanyak mungkin sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Artemius keluar dari gedung para tetua dan tampak sedikit panik. Ketika pandangannya tertuju pada kelompok Izrod dan kemudian Trepasia muda, ia menunjukkan reaksi yang sama seperti penduduk desa. Ia bergegas menghampiri kelompok Izrod, namun, ia memastikan untuk menjaga jarak aman. Para tetua ingin segera bertemu dengan kalian semua, kata Artemius dengan ekspresi muram. Oh, apakah mereka bersedia bicara? Baiklah, kami memang berencana ke sana, jawab Izrod.
Beberapa saat kemudian, Izrod dan kelompoknya tiba kembali di gedung para tetua. Namun, Azalea tampak tidak senang berada di sana. Lagi pula, para tetua itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun saat penduduk desa mereka dibantai tanpa ampun. Mata Examius tertuju pada gadis muda dalam pelukan Meraj saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Kami menyambut kalian semua di rumah kami dan hanya meminta kalian untuk memenuhi 2 syarat sederhana. Namun, kalian telah melanggar salah satu syarat yang kami tetapkan. Konsekuensi di balik tindakan kalian, saya khawatir kalian tidak akan sanggup menanggungnya, tegas Examius. Memangnya kenapa kalau kita melanggar syarat tertentu? Apa kalian tidak bangga karena tidak buas seperti kami manusia? Lalu, bagaimana bisa kalian meninggalkan anak malang tak berdaya di luar sana sendirian untuk mengurus dirinya sendiri? Meraj mendengus. Jaga bicaramu, manusia, bicaramu, tapi tidak tahu apa-apa. Bentak Nainia. Tetua ketiga, Examius melirik ke sampingnya sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan Nainia. Ia lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke kelompok Izrod dengan ekspresi serius dan berkata, anak itu seharusnya tidak berada di luar area terlarang. Kalian harus segera mengembalikannya. Kalau tidak, bukan hanya oasis kita yang akan hancur, melainkan seluruh dunia. Dunia akan hancur. Bagaimana mungkin satu anak bisa menyebabkan kehancuran seluruh dunia? Kau harus mendengarkan peringatan kakakku. Kau sedang mempermainkan kekuatan yang jauh di luar pemahamanmu. Jika anak itu terlalu lama berada di luar area terlarang, kerusakan yang kau timbulkan tidak akan bisa diperbaiki, kata Dromius dengan nada serius. Karena aku telah memutuskan untuk menyelamatkan gadis ini, dia berada di bawah perlindunganku. Karena itu, aku terpaksa menolak saran kalian. Namun, aku akan memberi kalian kesempatan untuk menjelaskan diri. Meskipun jika kalian berniat menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil, kalian akan kecewa dengan hasilnya, tegas Izrod. Meninggalkan Trepasia muda sama saja dengan membuang misi peringkat SSS, yang enggan ia lakukan. Namun, ia tetap bersedia memberi para tetua kesempatan untuk menjelaskan situasi mereka. Kau benar-benar tidak mau mempertimbangkannya lagi. Raut wajah Examius berubah muram. Menurut Artemius, kekuatan satu penyusup saja sudah cukup untuk mengalahkan pasukan prajurit mereka. Jika kelompok Izrod bisa mengalahkan musuh-musuh seperti itu dan lolos tanpa cedera, maka tidak bijaksana untuk bermusuhan dengan mereka. Setelah menanggapi dengan diamnya Izrod, Examius menghela napas panjang. Karena kau tidak memberiku pilihan lain, maka aku akan menjelaskannya kepadamu, kata Examius, yang mengejutkan Dromius dan Nainia. Ini adalah rahasia desa mereka yang dijaga ketat selama lebih dari 1 milenium. Apakah tetua pertama benar-benar akan mengungkapkannya kepada sekelompok manusia luar? Penatua pertama, kau harus mempertimbangkannya kembali, Nainia memperingatkan. Kakak, aku harus setuju dengan tetua ketiga. Keputusan ini, kita akan mengkhianati sumpah yang telah kita ucapkan, komentar Dromius. Aku sangat menyadari hal itu. Tapi, entah ku katakan atau tidak, hasilnya tetap sama. Setidaknya, mereka harus tahu kehancuran yang akan mereka timbulkan di dunia ini, kata Examius dengan tegas. 467 kebenaran tentang oasis terselubung milenial. Artemius, kau boleh pergi. Percakapan ini tidak pantas untukmu, kata Examius sambil mempersilakan Artemius pergi. Baik, tetua pertama. Artemius menjawab dengan hormat sebelum pergi. Ada rasa lega di wajahnya ketika Examius mengusirnya, seolah-olah ia ingin pergi sejauh mungkin dari gedung para tetua. Artemius melirik Trepasia muda berambut merah menyala sekali lagi saat dia meninggalkan gedung para tetua. Pertama-tama, izinkan saya meminta maaf atas perlakuan kita sebelumnya. Jelas bahwa manusia di era ini berbeda dengan manusia di era kita, ujar Examius. Ia lalu menatap Luna dan melanjutkan, Yang Mulia, kami harap kau bisa memaafkan penipuan kami. Bukannya kami ingin menipumu, tapi kau harus mengerti bahwa kami hanya menaati sumpah yang telah kami ucapkan. Luna melirik ke arah Izrod, yang memberinya anggukan kecil seolah tahu apa yang ingin dikatakannya. Luna menghadap para tetua sambil menggelengkan kepala dan menjawab, aku khawatir aku juga telah menipu kalian semua. Garis keturunan ini adalah sesuatu yang kumiliki, bukan bawaan lahir.
Aku bukan benar-benar bangsawan tinggi dari ras Trepasiamu. Kami selalu tahu, kata Examius sambil tersenyum tipis. Kelompok Izrod terkejut. Mereka tahu Luna telah dianugerahi garis keturunannya dan masih memperlakukannya seperti bangsawan. Mengapa? Ketiganya menyembunyikan sesuatu yang lebih dari yang kuduga sebelumnya. Izrod telah diberitahu tentang tanggapan para tetua terhadap penduduk desa yang diserang oleh Falcinean dan Sunstorm Walkers. Karena itu, ia tahu bahwa rahasia apapun yang dijaga ketiga tetua itu pastilah rahasia besar jika mereka rela membiarkan seluruh desa mereka hancur. Bagi Trepasias, hal seperti itu belum pernah terdengar sepanjang sejarah. Tidak masalah garis keturunanmu dianugerahkan kepadamu. Garis keturunanmu jauh lebih murni daripada garis keturunan anak hutan. Orang yang menganugerahkan garis keturunan itu kepadamu pastilah seorang bangsawan tinggi dengan garis keturunan yang luar biasa. Jika orang itu telah mempercayakan garis keturunan kami kepadamu, maka kau akan selalu dianggap sebagai bangsawan tinggi ras Trepasia kami, kata Examius. Mereka bahkan tahu bahwa garis keturunan Luna telah dianugerahkan. Azalea dan Mirage tidak tahu tentang peristiwa ini karena mereka berdua tidak memasuki alam dogma chaotic. Namun, Izrod dan Luna teringat Trepasia kuno yang menjaga permaisuri tanpa wajah, Zelfirion. Zelfirionlah yang menghadiahkan Luna garis keturunan Trepasia sebagai cara untuk menunjukkan ketulusannya. Tiba-tiba saja, seluruh milenial Violet Oasis bergetar hebat. Keren sekali. Apa yang terjadi? Gempa bumi, seru Mirage. Izrod mengerutkan keningnya dalam hati ketika dia melihat air mata kecil di angkasa muncul di seluruh bangunan para tetua. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan ruang di dalam milenial Violet Oasis runtuh? Gempa itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi menyebabkan ekspresi muram muncul di wajah ketiga tetua itu. Penatua pertama, kita tidak punya banyak waktu tersisa, Nainia mengingatkan. Examius mengangguk. Awal gempa adalah tanda peringatan pertama, oasis berselubung milenial akan segera lenyap. Kau pasti menganggap kami kejam karena meninggalkan penduduk desa di saat mereka membutuhkan, benar? Tanya Examius. Tindakan itu jelas tidak pantas bagi seorang tetua yang dihormati, jawab Izrod. Memang, kalau situasinya normal, jawabanmu tidak akan salah. Tapi, bagaimana kalau kukatakan semua orang di desa ini sudah hilang ditelan waktu? Tanya Examius. Kelompok Izrod terkejut mendengar kata-kata Examius. Apakah dia bilang semua orang di desa sudah mati? Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melihat semua orang masih hidup dan sehat? Bahkan Izrod pun terkejut dengan pernyataan ini. Lagi pula, indera penglihatan energinya mampu merasakan kekuatan hidup semua makhluk hidup. Dari pepohonan hingga rerumputan, dan, tentu saja, manusia. Menurut indera penglihatan energi saya, semua orang di desa ini masih hidup. Indera ini tidak pernah menipu saya. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Maksudmu semua penduduk desa yang kita lihat sudah mati? Tanya Mirage sambil membelalakan matanya tak percaya. Apa itu artinya dia selama ini membawa-bawa orang mati? Azalea mengerutkan kening di balik topengnya dan berkata, aku menyaksikan seorang penduduk desa meninggal di depan mataku dan seorang anak menangis atas kematiannya, bagaimana kau bisa menjelaskan ini? Ketika salah satu Sunstorm Walker membunuh seorang penduduk desa, Azalea bergegas menyelamatkan anak itu sebelum mereka juga tereliminasi. Bahkan misi yang diberikan kepada mereka adalah untuk mencegah kematian penduduk desa Trepasia. Jika mereka sudah mati, bukankah mereka akan gagal dalam misi tersebut begitu mereka menerimanya? Saya khawatir Anda harus menjelaskannya lebih lanjut, kata Izrod. Kata-kata tetua itu tidak masuk akal berdasarkan semua yang telah ia alami sejauh ini. Terlalu banyak bagian yang hilang dari teka-teki ini sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Examius mendesah, tepatnya, kita hidup, tetapi tidak dalam istilah yang biasanya kita definisikan. Ia kemudian melanjutkan, berabad-abad yang lalu, sebuah peristiwa kiamat dunia terjadi. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia menyapu dunia, melahap semua yang ada di jalurnya. Pohon, manusia, hewan, binatang buas, satu-satunya yang tersisa hanyalah gurun tandus. Ia tak mengenal penyesalan atau ketakutan, hanya kehancuran. Jika kau telah memasuki area terlarang, maka kau telah menyaksikannya sendiri. Itulah yang ia mampu lakukan,
pusaran abadi. Izrod dan Luna saling memandang. Selama berada di alam dogma chaotic, di dalam menara pandemonium tak berujung, mereka memasuki area bernama pusaran abadi. Di area itulah mereka bertemu Zelfirion dan melihat patung permaisuri tanpa wajah. Mereka tahu dari Zelfirion bahwa sang permaisuri mengorbankan dirinya untuk memadamkan pusaran abadi dan pada akhirnya menyelamatkan dunia. Namun, akibatnya, Maelstrom abadi menghapus keberadaan sang permaisuri sepenuhnya. Ini berarti seluruh keberadaannya musnah. Agar mampu mencapai hal seperti itu, pusaran abadi haruslah sesuatu yang menakutkan. Sedangkan Azalea dan Mirage, mereka berdua hanya memahami kata-kata Examius di permukaan. Mereka tidak pernah tahu bahwa peristiwa kiamat sebesar itu terjadi di RML. Lagi pula, ribuan tahun. Seberapa jauh sejarah RML? Kau bicara tentang Maelstrom abadi seolah-olah ia makhluk hidup yang punya kemauan sendiri, komentar Izrod. Cara Examius berbicara tentang pusaran abadi membuatnya terdengar seolah-olah menyadari tindakannya. Namun, sebagai bencana alam yang kemungkinan besar dilahirkan oleh dunia, seharusnya tidak demikian. Oasis bercadar milenial bergetar sekali lagi, hanya saja kali ini, kekuatannya 5 kali lebih besar dari gempa sebelumnya. Bahkan, ada pecahan bangunan para tetua yang hancur. Namun, seperti sebelumnya, gempa berhenti setelah beberapa detik. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Bola-bola Agung Heslin sedang kehilangan kekuatannya, kata Examius ketika bola-bola yang diduduki masing-masing tetua mulai menyusut ukurannya. Lingkup Heslin. Izrod mengamati bola-bola di bawah ketiga tetua itu dan menyadari bahwa bola-bola itu memang sangat mirip dengan bola Heslin yang ia terima di akhir alam dogma chaotic dan diserahkan kepada Trerestia. Perbedaan utamanya adalah bola-bola ini jauh lebih besar, setidaknya 20 kali lebih besar, dan jumlahnya bukan hanya 1, melainkan 3. Tempat ini telah disegel dalam waktu selama siklus yang tak terhitung jumlahnya. Saat bola-bola besar Heslin kehilangan kekuatannya, segel terikat waktu akan hancur, dan desa ini, beserta seluruh penduduknya, akan lenyap. Examius menjelaskan. Meskipun orang lain mungkin tidak memahami Examius, Izrod berbeda. Dari namanya dan penjelasan Examius sebelumnya, ia sampai pada kesimpulan yang luar biasa. Alasan mengapa indera penglihatan energinya mengamati kehidupan penduduk desa ada hubungannya dengan bola-bola besar Heslin dan segel terikat waktu. Jika waktu membeku di tempat ini, maka itu menjelaskan segalanya. Izrod tidak yakin apa tujuan sebenarnya dari bola-bola besar Heslin, tetapi jika ia tidak salah, bola-bola itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyegel suatu area ruang, bola-bola itu juga memiliki kemampuan untuk menyegel sebagian waktu. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu pasti membutuhkan upaya dari beberapa makhluk legendaris dan benda-benda sihir tingkat tinggi. Namun, ini tidak menjawab pertanyaan utama di benak Izrod, apa hubungan semua ini dengan Trepasia muda? Jika dia sudah mati dan akan menghilang ketika oasis runtuh, lalu apa yang akan terjadi pada Bros Permaisuri dan misi lain yang diterimanya? Seolah menyadari pertanyaan Izrod, Examius berkata, memang benar semua orang, termasuk kami bertiga, tidak berasal dari eramu, tetapi berbeda untuk anak itu. Lagi pula, segel terikat waktu tidak hanya dibuat untuk menyelamatkan kehidupan oasis ini dan penduduk desa. Segel itu dibuat untuk anak itu. Selama siklus yang tak terhitung jumlahnya, dia telah tertidur lelap, dilindungi oleh segel terikat waktu. Ia kemudian melanjutkan, setiap penduduk desa yang kalian lihat telah mengorbankan diri mereka untuk mencapai tujuan ini. Para manusia mulia, karena kalian telah memilih jalan ini, sudah terlambat untuk kembali. Beban ini, semoga kalian mampu menanggungnya. Oasis bercadar milenial bergetar hebat saat bangunan para tetua runtuh total. Namun, material bangunan itu pun runtuh menimpa para tetua, begitu pula Izrod dan kelompoknya. Namun, saat bangunan itu runtuh dan rombongan Izrod menyaksikan apa yang terjadi di luar, ekspresi terkejut tampak di wajah mereka. Seluruh desa dan semua penduduk desa di dalamnya berubah menjadi partikel, melayang menuju pusaran di atas oasis. Namun, itu bukan bagian yang paling mengejutkan. Saat penduduk desa berubah menjadi partikel, penampilan fisik mereka berubah di saat-saat terakhir. Anak-anak, orang dewasa, semuanya menjadi lebih tua dan matang.
Bahkan Artemius tampak berusia akhir 40-an hingga awal 50-an. Ketika kelompok Izroth menoleh ke arah para tetua, mereka melihat bahwa mereka bertiga telah menua jauh. Penampilan awet muda yang biasanya identik dengan Trepasia kini telah sirna. Seolah-olah mereka perlahan-lahan layu. Namun, bukan hanya itu yang berubah dari penduduk desa. Nama NPC, Examius, legendaris. Tingkat NPC. Nama NPC, Dromius, legendaris. Tingkat NPC. Nama NPC, Nainia, legendaris. Tingkat NPC. Nama NPC, Artemius, legendaris. Tingkat NPC. Bukan hanya para tetua desa, tetapi setiap penduduk desa telah berubah menjadi makhluk legendaris. Itu lebih dari 25 makhluk legendaris. Artemius menatap ke arah kelompok Izroth ketika sebuah senyuman muncul di wajah tuannya sebelum bagian tubuhnya yang lain menghilang dan hanyut ke dalam pusaran. Aku tidak mengerti. Apa tempat ini sedang dihancurkan? Apa kita juga akan tersedot ke pusaran itu? Tanya Mirage. Examius tersenyum dan berkata, kalian akan aman. Karena segel pengikat waktu kini telah rusak, semua orang kembali ke wujud asli mereka. Apa yang kalian lihat sebelumnya hanyalah momen paling bahagia dalam hidup mereka. Seorang anak berlari bebas, seorang pejuang melindungi desanya, pikiran yang damai dengan alam. Momen itu memang ada, tetapi kenangannya telah lama terlupakan. Begitulah harga yang mereka bayar. Alasan penduduk desa bereaksi seperti itu ketika melihat Trepasia muda adalah karena ingatan mereka yang hilang. Examius kemudian menjelaskan bahwa hanya dia, Dromius, dan Nainia yang tahu kebenarannya. Namun, mereka telah bersumpah, yang mencegah mereka mengungkapkan betapa pentingnya Trepasia muda. Namun, sebagai anggota ras Trepasia, kepedulian terhadap sesama ras mereka sudah tertanam dalam diri mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak ada yang mencoba merendahkan mereka dalam momen kasih sayang buta, mereka sengaja menjelek-jelekkan Trepasia muda. Setelah Examius selesai berbicara, Izroth akhirnya menyadari apa yang telah terlewatinya. Jadi seperti itu, 468 kebangkitan garis keturunan yang hilang, pemain yang tak kenal lelah. Izroth bertanya-tanya mengapa penduduk desa meninggalkan Trepasia muda karena sifatnya yang tidak biasa. Namun sekarang, semuanya masuk akal. Memang, metode yang kejam tetapi efektif. Tubuh Examius, Dromius, dan Nainia mulai berubah menjadi partikel saat bola-bola besar Heslin di bawah mereka mengikutinya. Kau bilang pusaran abadi memiliki kehendaknya sendiri, ini tidak salah. Pusaran abadi adalah entitas yang tak kenal ampun. Ia hidup dan ada, sama seperti kau hidup dan ada. Ketika anak itu terbangun, pusaran abadi akan bereinkarnasi ke dunia ini. Setelah itu terjadi, ia akan memburunya sampai ke ujung dunia untuk membalas dendam, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Kau harus memastikan masa lalu tidak terulang. Kau harus, iya. Saat Examius berbicara, beberapa kata terakhirnya menghilang bersama angin saat tubuhnya lenyap sepenuhnya bersama kedua tetua lainnya. Pada saat yang sama, tanpa peringatan, Izroth, Luna, Azalea, dan Mirage menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, misi kebangkitan garis keturunan yang hilang, telah diterima secara otomatis dan tidak dapat ditolak lagi. Peringatan sistem, Anda kehilangan 2 keberuntungan. Oasis terselubung milenial yang dulunya indah telah berubah menjadi hamparan kegelapan total yang tak berujung saat pusaran di langit menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, ruang di sekitarnya retak dan pecah seperti cermin kaca, dan, dalam sekejap mata, Izroth, bersama rombongannya, kembali ke Gurun Pezenium. Sedangkan untuk milenial Violet Oasis, sudah tidak ada lagi. Semua orang dan segala sesuatu di dalamnya telah lenyap, setidaknya, hampir semua orang. Trepasia muda masih pingsan di pelukan Mirage, namun, kulitnya jauh lebih baik, dan HP-nya telah pulih penuh. Sepertinya kita tidak diberi pilihan. Tapi, itu belum tentu buruk. Pada akhirnya, orang lain pasti akan menemukan tempat itu dan mengungkap rahasianya. Izroth pernah memindainya dengan cepat saat pertama kali menerima peringatan untuk misi tersebut, tetapi kali ini, dia memeriksa setiap detail misi tersebut. Tampaknya saya harus melakukan banyak persiapan. Nama misi, Kebangkitan Garis Keturunan yang Hilang. Tingkat yang direkomendasikan,
Ukuran pesta yang direkomendasikan, 12. Peringkat misi, SSS. Tujuan misi, bantu pemilik Empress Broth dalam membangkitkan garis keturunan mereka yang hilang dan mencegah kelahiran kembali pusaran air abadi. Batas waktu, 0/1 bertemu dengan penjaga hutan dan menerima berkah mereka. 0/1 perjalanan ke Mother of All Forests dan kunjungi Tree of Provenance bersama pemilik Empress Broth. 0/1 dapatkan setetes milenial dew dari Tree of Provenance. 0/1 bangunkan sepenuhnya pemilik garis keturunan sejati Empress Broth dengan menggunakan milenial dew. 0/1 cegah kelahiran kembali pusaran air abadi. Hadiah. Akta Wilayah Ordo Besar pemegang misi utama. Dapatkan +2 level. Dapatkan +1000 ketenaran dunia. Dapatkan X1 buku keterampilan langka. -3% peluang untuk menerima X1 buku keterampilan yang hilang. -1% peluang untuk menerima X1 buku keterampilan legendaris. Menerima gelar Dermawan Abadi Trepasia Soliter. Dapatkan X2 peti harta karun peralatan epik. -2% peluang untuk menerima X1 peti harta karun peralatan legendaris. -0,10% peluang untuk menerima X1 peti harta karun peralatan unik. -0,001% peluang untuk menerima X1 peti harta karun peralatan ilahi. Catatan hadiah, Anda hanya dapat menerima X1 buku keterampilan dan X2 peti harta karun. Anda akan otomatis menyimpan item dengan kualitas terbaik. Hukuman kegagalan, penghapusan keberadaan, kematian pemilik, Bros Permaisuri. Garis keturunan kerajaan Trepasia hilang selamanya. Pusaran air abadi dilepaskan ke dunia. Catatan khusus, misi ini dapat dibagikan hingga dengan 11 pemain lainnya. Sekarang, hanya ada 2 misi di log misi Isrot. Awal mula permulaan dan kebangkitan garis keturunan yang hilang, keduanya adalah misi dunia peringkat SSS, yang mampu mengubah nasib RML selamanya. Jika pemain lain menemukan bahwa 2 misi semacam itu ada di tangan satu pemain, pasti akan terjadi keributan besar. Kerja bagus. Semuanya, dengan pecahan roh sebanyak ini, kita pasti bisa masuk 3 besar, bahkan posisi pertama pun tak terelakkan. Ujar Tuton sambil memimpin rombongan menuju pintu keluar gua roh. Ya, meskipun kita tidak akan mendapatkan banyak pecahan jika bukan karena realistik dan Scarlet. Merekalah MVP sejati kali ini, ujar Hidden Pulse sambil tersenyum. Ia senang acara lokal ini sukses. Hadiah yang menanti mereka cukup untuk membuat semua pemain iri. Rayleigh menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Liang dan Ayanelia pantas mendapatkan semua pujian. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, realistis. Lagi pula, sebagai pemanggil mereka, kaulah yang paling pantas mendapatkan pujian. Meskipun harus kuakui, ketika Xiao Liang pertama kali bertransformasi, aku sangat terkejut. Aku belum pernah mendengar ada makhluk pemanggil yang bisa berwujud manusia, komentar Phoenix. Kesalahanmu adalah membandingkan tuan muda yang terhormat ini dengan roh-roh dunia bawah itu. Biar ku beritahu, di alam roh, ada banyak sekali roh yang bersedia membawa sepatu tuan muda ini, tetapi tidak layak melakukannya. Seru Xiao Liang. Anak nakal ini, omong kosong lagi. Andai saja dia lebih baik seperti Ayanelia. Phoenix mendengus. Tuan muda ini berkata jujur. Teriak Xiao Liang seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Ya, kami pernah mendengarnya sebelumnya, tuan muda yang terhormat kami. Hahaha, Tutons dan anggota rombongan lainnya tertawa. Kalian semua, beraninya kalian menindas tuan muda ini. Gerutu Xiao Liang. Rayleigh terkekeh kecil melihat Xiao Liang berinteraksi dengan yang lain. Awalnya, ia tak mau mengakui keberadaan mereka. Tapi sekarang, Xiao Liang bersedia bertukar kata dengan mereka. Meskipun pilihan katanya masih perlu diperbaiki, setidaknya, ia tampak lebih terbuka akhir-akhir ini. Mengenai pembicaraan Xiao Liang tentang alam roh dan bualannya tentang menjadi tuan muda, Rayleigh menganggapnya tidak lebih dari sekadar imajinasi anak-anak. Scarlet, yang berdiri di belakang kelompok, mengamati Rayleigh dan panggilannya. Orang tua sialan itu, terus-menerus meminta bantuan tapi tak pernah mendengarkan perkataanku. Gerutu Scarlet pelan dalam hati. Dia lalu melanjutkan, pertama,
Aku harus berhadapan dengan pemain monster, itu, dan sekarang anomali serupa muncul. Apa dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh pemanggilannya? Konyol sekali. Scarlet tidak menemukan Rayleigh secara kebetulan. Ia bertemu dengannya, sama seperti yang pernah ia lakukan dengan Izroth. Namun, metode pendekatannya kali ini berbeda. Dibandingkan dengan Izroth, kepribadian Rayleigh tidak begitu tersembunyi. Awalnya, ia berencana menggunakan proses serupa untuk menguji Rayleigh, namun, ia bahkan tidak perlu menggali atau merencanakan apapun untuk membuat Rayleigh berbicara. Bahkan, Rayleigh bersedia berbagi hampir segalanya. Karena itu, Scarlet mengurungkan niat awalnya dan memutuskan untuk memanfaatkan acara lokal untuk mengamati Rayleigh. Yang paling mengejutkannya adalah kurangnya pengalaman Rayleigh dalam bermain game. Meskipun ia cepat memahami berbagai hal, masih banyak hal yang harus diketahui oleh para gamer, namun ia sama sekali tidak menyadarinya. Pada akhirnya, Scarlet percaya bahwa Rayleigh adalah aktor yang luar biasa atau sama sekali tidak menyadari situasinya sendiri. Rasanya sama saja, tapi entah kenapa rasanya berbeda. Yah, terserahlah. Aku harus melapor kembali ke orang tua sialan itu sekarang setelah aku punya datanya. Ini terakhir kalinya aku setuju untuk menjalankan tugas untuknya. Lihat saja nanti dia kelaparan kalau aku tidak membawakannya makanan, gumam Scarlet dengan nada agak frustrasi. Beberapa saat kemudian, Rayleigh dan rombongannya mencapai pintu keluar gua roh, namun, suara-suara aneh datang dari depan gua. Sepertinya ada orang berkelahi di luar. Sui mengerutkan kening. Dia kemudian melanjutkan, aku akan pergi melihat-lihat. Sui memasuki mode siluman sebelum pergi untuk mengintai ke depan. Bertengkar, apakah ada pihak yang berselisih? Tanya Hidden Pulse. Selama acara seperti ini, bukan hal yang aneh bagi pihak-pihak untuk bersaing memperebutkan target yang sama. Bisa jadi salah satu pihak mencuri mangsa pihak lain, dan kini terjadi perselisihan di luar gua roh. Entahlah, tapi lebih baik kita menunggu di sini sampai Sui kembali, kata Dua Ton. Hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar ke gua roh, jadi, jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Sui kembali dengan ekspresi muram di wajahnya. Gua roh dikelilingi oleh sekelompok besar pemain. Aku menghitung totalnya ada 30. Kebanyakan dari mereka tidak kukenal, tetapi di antara mereka, aku mengenali 6 orang. Keenam orang itu semuanya anggota salah satu kelompok lain yang juga berpartisipasi dalam acara tersebut. Tapi, aku tidak tahu dari mana 24 pemain lainnya berasal, tetapi satu hal yang pasti, niat mereka tidak baik. Sui menjelaskan. Ia kemudian melanjutkan, salah satu kelompok yang berangkat mendahului kami langsung musnah begitu mereka menginjakkan kaki di luar gua roh. Aku hanya bisa berasumsi hal yang sama berlaku untuk kelompok malang lainnya yang mencapai pintu keluar. Namun, aku menemukan bahwa sebagian besar kelompok mereka terdiri dari kelas tipe ranger dan tipe penyihir dengan 3 tank yang menghalangi rute pelarian. Dari posisi dan jenis perlengkapan barisan belakang mereka, mereka tampaknya berspesialisasi dalam skill AOE dan crowd control. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak informasi, namun, salah satu penyihir mereka tampaknya memiliki semacam skill sensor area dan hampir menemukanku melalui kemampuan silumanku. Tidak, kau sudah melakukan cukup, lebih dari cukup, Sui. Tuton menghela napas panjang. 30 pemain. Kalau 10 atau bahkan 15, mungkin mereka bisa memaksa masuk. Tapi 30 agak tidak masuk akal. Haruskah kita menunggu pihak lain mencapai pintu keluar dan membentuk aliansi dengan mereka? Saran Phoenix. Itu idealnya. Sayangnya, kita tidak tahu berapa banyak kelompok yang masih tersisa di gua roh. Lagi pula, kita sudah masuk jauh lebih dalam daripada yang lain, jadi aku tidak akan terkejut jika kita adalah kelompok terakhir yang pergi. Meskipun begitu, kurasa ini tindakan terbaik. Untuk saat ini, kita akan menunggu mereka. Kurasa mereka tidak akan tinggal di sini selamanya, ujar Tutons. Semua orang setuju dengan saran Tutons. Orang-orang di luar jelas sudah siap. Daripada mengambil risiko, lebih baik bermain aman. 1 jam, 3 jam, 5 jam, kenapa mereka tidak pergi? Apa mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan?
Hidden Pulse akhirnya meledak marah. Mereka sudah menunggu di sini selama 5 jam, dan sekelompok pemain di luar belum juga beranjak. Apa mereka ingin sekali menghabisi mereka? Kenapa mereka bertindak sejauh ini? Anggota kelompok lainnya juga tampak frustrasi dengan fakta ini. Untungnya, mereka yang bukan peserta acara tidak dapat memasuki Gua Roh, jika tidak, kelompok itu pasti sudah menyerbu masuk. 469 menghadapi sindikat Headhunter, muncul pihak ketiga. Namun, yang paling disesalkan adalah kecurigaan Tuton sebelumnya ternyata benar. Selama 5 jam mereka menunggu, tidak ada satu kelompok pun yang muncul untuk keluar dari Gua Roh. Ini adalah kemungkinan terburuk, mereka sendirian. Apa yang kalian semua ingin lakukan? Tuton menoleh untuk bertanya kepada anggota kelompoknya. Sepertinya para pemain di luar tidak berniat meninggalkan tempat ini dalam waktu dekat. Namun, mereka tidak bisa keluar saat berada di Gua Roh. Soal menggunakan gulungan pengembalian, hal itu mustahil. Lagi pula, bagaimana mungkin pemain biasa seperti mereka mampu membeli sesuatu semewah gulungan pengembalian? Pada akhirnya, mereka hanya punya 2 pilihan. Pertama, menunggu di sini dan berharap para pemain akhirnya akan pergi. Pilihan kedua, mencoba berjuang untuk lolos. Entahlah tentang kalian semua, tapi aku lelah menunggu. Aku lebih suka bertarung daripada bersembunyi di dalam gua untuk waktu yang entah berapa lama. Kata Phoenix. Ya, aku muak tinggal di gua ini. Kalau kita mau keluar, mendingan kita keluar dan bertarung. Tambah Hidden Pulse. Rayleigh mengangguk setuju. Meskipun masih banyak yang harus dipelajarinya tentang dunia game, ia langsung memahami satu hal, pemain lain bisa kejam. Berbeda dengan dunia nyata, di RML, ia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapi masalah secara langsung. Di dunia ini, ia tidak akan membiarkan dirinya diganggu oleh siapapun. Kalau begitu, Tuan Muda, Xiao Liang, kami akan merepotkanmu untuk membuat keributan. Tuton menyeringai. Xiao Liang memandang ke arah Rayleigh, yang kemudian tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Serahkan saja pada Tuan Muda ini. Kata Xiao Liang dengan nada sedikit bersemangat, sementara seringai ganas muncul di wajahnya. Sementara itu, di luar Gua Roh. Kenapa mereka lama sekali? Tanya Violence is Blue. Rasa frustrasi di wajahnya tak bisa disembunyikan. Berani-beraninya mereka membuang waktu berharga sindikat Headhunter-nya dan membuat mereka menunggu selama ini. Mereka tak akan lolos begitu saja setelah dibunuh. Tidak, dia akan memastikan mereka dibunuh sampai mereka tak bisa lagi kehilangan level. Sabar, mereka tidak bisa keluar saat berada di dalam Gua Roh. Kita cukup meminta kelompok lain menunggu di sini dan bergantian dengan mereka sampai mereka memutuskan untuk merangkak keluar dan menerima takdir mereka, ujar Deathfire. Seseorang datang, Love Swan mengumumkan. Ia memerintahkan mata orang lain, makhluk pemanggil tingkat rendahnya, untuk memantau dengan saksama jalan keluar Gua Roh. Selama ada yang mencoba pergi, ia pasti akan mendeteksinya sebelum bisa pergi jauh. Akhirnya, bersiaplah. Teriak Violence is Blue. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara langkah kaki terdengar dari dalam Gua Roh. Beberapa detik kemudian, seorang anak laki-laki muncul, yang membuat sebagian besar pemain sindikat Headhunter menatap dengan bingung. Apa yang dilakukan anak kecil di sini? Namun, ketika Deathfire melihat siapa yang muncul dari Gua Roh, ia tak ragu memberi perintah, serang. Serang, sekarang. Ia telah menyaksikan melalui mata lain Love Swan betapa dahsyatnya kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh anak itu. Anak muda itu tak lain adalah Xiao Liang. Para pemain sindikat Headhunter terkejut dengan perintah Deathfire, tetapi mereka tidak mau melanggarnya. Tanpa ragu, kelas tipe Ranger dan tipe Mage di belakang mengeluarkan skill AOE dan crowd control mereka. Sisik dan ekor yang disertai aura ganas telah kembali ke Xiao Liang. Ia merentangkan tangannya dan membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. Tiba-tiba, serangan sihir dan anak panah yang diarahkan ke Xiao Liang bergetar. Lalu, tanpa peringatan, semuanya terhisap ke dalam mulut Xiao Liang. Ketika para pemain dari sindikat Headhunter melihat ini, raut wajah mereka terkejut. Apakah dia memangsa serangan mereka? Buop, kenyang,
Seru Xiao Liang gembira sambil menutup dan menyeka mulutnya seolah baru saja selesai menyantap hidangan lesat. Sisik di tubuh dan ekornya berubah warna setelah ia melahap serangan itu. Senyum sinis tersungging di wajah Xiao Liang saat dia berkata, sayang sekali aku tidak bisa menyimpannya. Xiao Liang membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar saat serangan yang ditujukan kepadanya tiba-tiba ditembakkan kembali ke kerumunan pemain. Apa ini? Kenapa kita malah terkena serangan kita sendiri? Sembuhkan. Seseorang sembuhkan aku. Hei, hati-hati jalannya. Minggir. Kekacauan mulai terjadi di antara para pemain sindikat Headhunter. Tentu saja, Deathfire berusaha sekuat tenaga untuk mengatur ulang semua orang, tetapi hujan serangan AOE yang tiba-tiba membuat upaya itu sulit dilakukan. Untungnya, meskipun serangan-serangan itu dibalas balik, kekuatan mereka tampak melemah. Namun, dengan lebih dari 15 serangan AOE yang dibalas balik, meskipun kerusakannya berkurang, itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Sisik-sisik di tubuh Xiao Liang kembali normal sebelum menyusut ke tubuhnya bersama ekornya. Ia telah kembali ke wujud aslinya. Bagus, Xiao Liang. Kita lanjutkan saja, teriak Tuton sambil menerjang ke depan. Mengikutinya tepat di belakangnya adalah Rayleigh, Phoenix, dan Scarlet. Sedangkan Sui dan Hidden Pulse, mereka sudah pergi memanfaatkan kekacauan ini. Wus, apa-apaan ini? Dua pemain yang tidak menerima penyembuhan tepat waktu dieliminasi oleh Sui dan Hidden Pulse. Begitu Xiao Liang berhasil menimbulkan kebingungan, mereka langsung masuk ke mode siluman dan keluar ke kerumunan pemain untuk memanfaatkan situasi. Tugas mereka adalah menambah kebingungan. Xiao Liang, seru Rayleigh sambil mengulurkan tangannya. Xiao Liang kembali dari wujud manusianya ke wujud reptil kecilnya sambil melompat ke tangan Rayleigh. Ia kemudian merangkak naik ke lengan dan bahu Rayleigh dengan ekspresi letih dan lesu. Setelah mengerahkan seluruh kemampuan yang baru saja ia gunakan, Xiao Liang tak lagi mampu mempertahankan wujud manusianya dan membutuhkan waktu untuk pulih. Bagus sekali, Xiao Liang, kata Rayleigh sambil menepuk pelan Xiao Liang dengan jarinya. Lingkaran api. Scarlet melantunkan mantra saat cincin api besar berdiameter 20 meter muncul di sekitar sekelompok pemain sindikat pemburu kepala. Hal ini memisahkan mereka untuk sementara dari rekan-rekan mereka dan memberi Scarlet waktu tambahan untuk mempersiapkan mantra berikutnya. Rayleigh maju ke depan bersama Tutons, sebuah bola muncul di tangannya. Ia menendang kaki belakangnya dan berakselerasi dengan kecepatan tinggi, lalu, dalam sekejap mata, ia muncul di depan Violence is Fire. Bang! Sebelum Violence is Fire dapat mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya bertabrakan dengan bola sihir di tangan Rayleigh dan membuatnya terpental mundur. Ekspresi wajah Deathfire menjadi gelap ketika menyaksikan pemandangan ini. Bagaimana mungkin seorang pengguna orb memiliki kekuatan serangan yang cukup untuk mengirim seseorang terbang kembali? Fokuskan pada pemanggil. Fokuskan dia. Perintah Deathfire. Atas perintahnya, beberapa pemain sindikat Headhunter yang telah pulih mulai mengarahkan serangan mereka ke Rayleigh. Karena menjadi sasaran begitu banyak serangan, kemampuan ofensif Rayleigh menurun karena ia harus fokus menghindari serangan yang datang. Abaikan aku. Kau akan menyesalinya. Scarlet menyelesaikan mantranya, dan sebuah bola api raksasa terbentuk di atasnya. Healthy Rebirth. Dia menggunakan salah satu mantra tipe api elemental mage terkuat, Healthy Rebirth. Bola api raksasa itu membubung tinggi dan menghantam sekelompok pemain Headhunter Syndicate. Boom! Sebuah ledakan dahsyat membuat bumi di sekitarnya bergetar pelan. Hanya dengan satu mantra itu, 5 pemain dari sindikat pemburu kepala hangus terbakar. Hanya dalam beberapa saat, jumlah mereka turun dari 30 pemain menjadi 22 pemain. Namun, keunggulan tim Rayleigh tidak bertahan lama. Deathfire berhasil mengatur ulang anggota sindikat Headhunter-nya setelah kekacauan awal berakhir, dan hal ini membuat tim Rayleigh hampir tidak bisa bernapas lega. Pada akhirnya, Deathfire adalah pemain elit yang berpengalaman. Mereka yang menemaninya juga jauh lebih kuat daripada rata-rata pemain di RML dan bisa dianggap sebagai pemain elit atau pemain elit rendah. Keputusan Xiao Liang untuk keluar dari pertarungan setelah menyerap rentetan skill AOE dan crowd control awal mereka juga sangat membantu.
Meskipun mereka menderita kerugian besar akibat serangan mendadak awal itu, mereka mampu bangkit kembali dengan cepat. Kini, mereka berada di posisi yang menguntungkan. Deathfire memastikan untuk fokus menjaga Rayleigh tetap terkendali dan Scarlet tidak mengeluarkan mantra apapun yang membutuhkan waktu lebih dari 1 detik. Akibatnya, tim Rayleigh langsung terdesak. Apa yang harus kita lakukan? Phoenix mengerutkan kening. Mananya hampir habis setelah terus-menerus menyembuhkan semua orang. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita berjuang sampai napas terakhir. Seru Tuton. Saat itu, mereka telah dikepung, dan Sui serta Hidden Pulse telah dipaksa keluar dari mode siluman. Rayleigh mengepalkan tangannya rat-rat. Apakah ia masih tak berdaya melawan orang-orang seperti Deathfire, bahkan di dunia ini? Apakah ini memang takdirnya? Namun, sorot tekad muncul di mata Rayleigh. Tidak, ia tak mau menerima nasib seperti itu. Ia akan berjuang sampai akhir. Akan tetapi, tepat saat kelompok Rayleigh mulai tenang, hujan panah dan bola api menghujani para pemain sindikat Headhunter. Sergap, teriak salah satu pemain Headhunter Sindicate. Apa? Siapa yang berani menyergap sindikat pemburu kepalaku? Geram Deathfire. Rayleigh dan rombongannya bingung dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Siapakah ini? Beraninya tinggal di tempat ini setelah membunuh para pemain dari Sleeping Gardeniaku yang berpartisipasi dengan damai dalam acara ini, sindikat pemburu kepala benar-benar punya nyali. 100 tahun terlalu cepat bagi sindikat pemburu kepalamu untuk menyinggung Sleeping Gardeniaku. Sebuah suara terdengar saat sekelompok sekitar 50 pemain mengepung para pemain dari sindikat pemburu kepala. Hal ini membuat Deathfire dan rekan-rekan guildnya tampak ketakutan. Beranikah kau menyentuh kami, setan kecil? Teriak Deathfire. Aku sudah memberikan jawabanku, kan? Dengarkan, anggota Sleeping Gardeniaku. Siapapun yang membunuh pemain terbanyak dari sindikat pemburu kepala, akan mendapat hadiah besar saat kita kembali. Suara itu terdengar. Orang yang datang memimpin rombongan pemain Sleeping Gardenia pasti langsung dikenali Isrod. Dia Shao Qingge, salah satu pemain Sleeping Gardenia yang bersamanya saat ia menyelesaikan penyerbuan Great Sea Palace. 470 Apa itu Gardenia tidur? Para anggota Sleeping Gardenia tidak ragu untuk melaksanakan perintah Shao Qingge saat para pemain jarak dekat menyerang ke depan, dan para pemain jarak jauh melepaskan rentetan skill. Rayleigh dan rombongannya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pihak ketiga ini. Namun, rasa lega menyelimuti mereka. Syukurlah, para pendatang baru itu tampaknya bukan musuh mereka. Pantas saja mereka mencicipi obatnya sendiri. Ejek Hidden Pulse. Phoenix menghela napas panjang. Mananya hampir habis, dan ia hanya yakin bisa bertahan sekitar 10 detik lagi. Jika kelompok itu tidak muncul tepat waktu, maka kelompok mereka akan berada dalam situasi yang berbahaya. Jangan kita diam saja dan biarkan mereka bersenang-senang. Sudah saatnya kita melampiaskan rasa frustrasi kita. Berani-beraninya menindas kita, kita takkan membiarkan mereka lolos begitu saja. Seru Tuton sambil mengacungkan perisainya. Dengan Tutons memimpin serangan, Rayleigh dan kelompoknya bergabung dalam pertempuran untuk membersihkan sisa pemain Headhunter Sindicate. Xiao Liang, panggil Rayleigh. Di saat yang sama, Xiao Liang melompat dari bahu Rayleigh dan berpegangan pada lengan kanannya yang sedang memegang bola pemanggil. Setelah beberapa waktu memulihkan diri, meskipun ia tidak bisa kembali ke wujud manusianya, Xiao Liang akhirnya bisa menggunakan jurus-jurus lain. Gabungkan. Tubuh Xiao Liang bersinar saat lengan Rayleigh tiba-tiba meledak menjadi api biru dan ungu. Bersamaan dengan itu, bola pemanggil itu terbenam di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, ketika api padam, Xiao Liang menghilang, dan penampilan fisik Rayleigh sedikit berubah. Lengan Rayleigh tertutup sisik biru keunguan dengan duri-duri bersisik, dan tangannya telah berubah menjadi cakar. Sisi kanan wajahnya tertutup sisik perak yang indah, sementara pupil mata kanannya dan warnanya senada dengan Xiao Liang. Love Swan, salah satu pemain Headhunter Sindicate, menyadari Rayleigh sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Karena itu, ia bersiap untuk merapal mantra untuk menghentikan aksinya. Namun, saat Rayleigh ada di sana, ketika Love Swan berkedip, ia telah menghilang.
Di mana dia? Tanya Love Swan, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, ia mendapati segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu-abu, dan dunia tiba-tiba terbalik. Lalu, entah kenapa, ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sekeras apapun ia mencoba. Aku mati. Bagaimana? Love Swan segera menyadari bahwa bukan dunia yang terbalik, tetapi dirinya. Dia telah terbunuh. Namun, dia tidak mengerti kapan atau bagaimana itu terjadi. Sayangnya bagi pihak Headhunter Syndicate, Love Swan bukan satu-satunya yang mengalami situasi aneh ini. Satu demi satu pemain dari Headhunter Syndicate kehilangan fokus dan mendapati diri mereka berada di dunia yang terbalik, mereka juga tereliminasi tanpa disadari. Oh, Gladi, apa kau melihat ini? Tanya Shao Qingge dengan nada sedikit bersemangat. Melihatnya, aku hampir tidak bisa memahaminya, jawab Breezing Gladiolus. Ia menemani Shao Qingge untuk memastikan ini bukan jebakan yang dibuat oleh sindikat pemburu kepala. Lagi pula, kelasnya berspesialisasi dalam deteksi luas dan manajemen pemain. Seperti Shao Qingge, Breezing Gladiolus juga kurang memiliki kehadiran yang ofensif. Oleh karena itu, mereka berdua menjaga jarak aman dan memberikan dukungan dari belakang. Sebagai bonus tambahan, mereka juga memiliki pandangan yang lebih baik ke medan perang daripada kebanyakan orang lainnya. Benar juga, kamu belum minum pil 5 siklus, kan? Tanya Shao Qingge. Aku tidak terlalu prioritas untuk mendapatkannya. Lagi pula, membeli satu untuk diriku sendiri akan sia-sia bagi kelasku karena itu bukan suatu keharusan. Tidak seperti kelasmu, kelasku lebih mengandalkan konsentrasi daripada apapun, jawab Breezing Gladiolus. Hehe, ya, ada beberapa pemain menarik di tim itu. Summer Grace memimpin tim yang menghadiri acara ini, kan? Di mana dia sekarang? Tanya Shao Qingge. Dia sudah ikut bertarung. Haruskah aku menariknya keluar? Jawab Breezing Gladiolus. Ya, lakukan saja. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya tentang pesta di sana, kata Shao Qingge sambil menyeringai. Gladiolus yang berkilau melirik ke arah Shao Qingge. Ia sudah sering melihat tatapan itu, seseorang telah menarik perhatiannya. Perlu diingat, peringkat Shao Qingge di Sleeping Gardenia, meskipun bukan yang tertinggi, tidaklah rendah. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit anggota inti guild yang tidak ditugaskan ke Lotus Guard di bawah Valkyria. Pada akhirnya, Sleeping Gardenia adalah salah satu dari 10 guild teratas di RML. Jadi, ketika seseorang menarik perhatian salah satu anggota berpangkat tinggi, itu pasti berarti hal baik untuk orang tersebut. Breezing Gladiolus menggapai ke udara saat seutas tali biru tipis muncul di hadapannya yang mengarah jauh ke dalam kerumunan pemain yang bertarung. Benang penggambar biru. Breezing Gladiolus meraih benang biru itu dan menariknya. Beberapa saat kemudian, sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang, melesat keluar dari medan perang dan menuju Breezing Gladiolus. Dalam sekejap, seorang pemain berhadapan dengan Shao Qingge dan Breezing Gladiolus. Nama pemain ini adalah Summer Grace, dan dia adalah pemimpin kelompok Sleeping Gardenia yang berpartisipasi dalam acara Spirit Cave. Setelah dia dan kelompoknya dieliminasi oleh para pemain dari Headhunter Syndicate, Summer Grace segera melaporkan kejadian tersebut. Perselisihan kecil memang biasa terjadi di antara guild, namun, Headhunter Syndicate sudah keterlaluan dalam intimidasi mereka. Jika hanya satu kelompok, maka Summer Grace hanya bisa menyalahkan kelemahan kelompoknya sendiri. Namun, mereka disergap oleh 30 pemain. Tentu saja, Sleeping Gardenia tidak akan menerima tamparan ini begitu saja dan membalasnya dengan kekuatan penuh. Summer Grace mengerjap bingung ketika ia tiba-tiba ditarik keluar di tengah pertarungan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ulah Breezing Gladiolus dan tidak berani menunjukkan ketidaksenangan kepada seseorang yang peringkatnya jauh lebih tinggi darinya. Meskipun begitu, ia sedikit kecewa karena tidak sempat membantai para pemain sindikat Headhunter yang menjijikkan itu setelah apa yang mereka lakukan padanya. Seolah merasakan pikirannya, Shao Qingge tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu kecewa. Aku meminta Gladi untuk menarikmu ke sini karena aku ingin bertanya apa yang kau ketahui tentang pesta itu." Shao Qingge menunjuk ke arah Dua Ton dan yang lainnya. Itu dia pesta dengan pemanggil imut dan pemanggil aneh. Sejujurnya, aku terkejut melihat mereka masih hidup dan bertarung. Tapi,
Rasanya masuk akal juga kalau dipikir-pikir lagi. Summer Grace menjawab dengan ekspresi serius. Oh, jelaskan, kata Sao Qingge. Yah, begini. Summer Grace melanjutkan menjelaskan apa yang terjadi di bagian pertama acara. Setelah selesai berbicara, Sao Qingge semakin tertarik pada pemain itu. Pemain itu, tentu saja, Rayleigh. Bayangkan pemanggil seperti itu benar-benar ada, aku belum pernah mendengar yang seperti itu. Seru sekali. Hahaha. Sao Qingge menggeliat kegirangan. Setan kecil, ingat kata-kataku. Sindikat pemburu kepalaku tidak akan membiarkanmu lolos. Teriak Deathfire sambil berjuang mempertahankan hidupnya. Kelompoknya yang besar telah berkurang dari 30 pemain menjadi kurang dari selusin tanpa ia sadari. Saat itu, ia sangat marah. Kau masih hidup. Jangan harap ancamanmu akan berhasil melawanku. Bahkan jika ketua guildmu ada di sini sendiri, aku takkan menunjukkan wajahku padanya. Kalau kau macam-macam dengan Sleeping Gardeniaku, kau hanya akan dapat satu akhir. Tatapan Sao Qingge berubah dingin saat ia menatap Deathfire dengan jijik. Kau, sebelum Deathfire sempat menjawab, ia ditusuk pedang dari punggungnya, dan nyawanya pun melayang dengan cepat saat ia lenyap menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan tempur Sleeping Gardenia yang datang benar-benar terlalu kuat. Beberapa saat kemudian, setiap pemain dari Headhunter Syndicate berhasil dieliminasi, tidak ada satupun yang lolos. Gladi, bisakah kau membawa pemain itu ke sini? Tanya Sao Qingge. Gladiolus yang sedang berkibar mengerutkan kening dan menjawab, seharusnya aku bisa. Tapi bukankah lebih mudah memanggil mereka saja? Ya, tapi ada sesuatu yang ingin kuuji sendiri, kata Sao Qingge dengan ekspresi polos di wajahnya. Breezing Gladiolus menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengerti maksud Sao Qingge. Namun, ia memutuskan untuk menurutinya. Sama seperti yang ia lakukan pada rumput musim panas, Breezing Gladiolus menggunakan benang gambar azure-nya pada Rayleigh. Namun, sesuatu terjadi yang membuat Breezing Gladiolus tampak tak percaya. Benang biruku, putus. Seru Breezing Gladiolus. Belum pernah benang birunya putus semudah ini. Tapi, bukan itu saja yang terjadi. Mana Breezing Gladiolus yang tadinya hampir 100% tiba-tiba berkurang menjadi 80%. Begitu, jadi mataku tidak menipuku tadi, kata Sao Qingge. Sebelumnya, saat pertarungan, Sao Qingge menyaksikan beberapa mantra sihir dibelokkan dari Rayleigh setiap kali mengenai lengan kanannya. Skill yang bisa menangkis banyak mantra pastilah skill tingkat A atau bahkan tingkat S. Adapun Rayleigh, dia bahkan tidak merasakan saudara kembar Breezing Gladiolus yang berwarna biru bersentuhan dengannya. Semuanya, ambil jarahannya. Tapi, pastikan untuk menyisakan sedikit untuk teman-teman kita yang bekerja keras di sana. Perintah Sao Qingge. Tak lama setelah memberi perintah, Sao Qingge menghampiri kelompok Rayleigh, yang telah berkumpul kembali setelah pertarungan berakhir. Penampilan Rayleigh telah kembali normal. Sedangkan Xiao Liang, ia tertidur lelap di bahu Rayleigh. Sepertinya kita punya teman, kata Sui. Semua orang dalam kelompok itu mengalihkan perhatian mereka ke arah Sao Qingge yang mendekat dan gladiol berangin yang menyertainya. Mereka gugup, lagi pula, hanya karena mereka bertarung melawan kelompok lain bukan berarti mereka memiliki niat baik. Namun, melihat Sao Qingge hanya datang dengan satu orang, bukan pasukan penuh, membuat mereka merasa sedikit tenang. Namun, yang tak seorang pun dari mereka duga adalah kata-kata yang langsung terucap dari mulut Sao Qingge saat dia berhenti di depan mereka. Kamu, bagaimana kalau bergabung dengan Sleeping Gardenia? Tanya Sao Qingge sambil menunjuk ke depan. Semua orang mengikuti arah jari Sao Qingge dan menyadari bahwa jari itu menunjuk langsung ke Rayleigh. Rayleigh mengerjap beberapa kali sebelum melihat sekeliling. Apakah dia sedang berbicara dengannya? Jadi, bagaimana? Tanya Sao Qingge langsung ke intinya. Para pemain dari parti Rayleigh tercengang. Dia menerima undangan pribadi untuk bergabung dengan guild papan atas seperti Sleeping Gardenia. Jika dia menerima, masa depannya di RML akan tak terbatas. Perlu diketahui bahwa kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang rela dikorbankan oleh kebanyakan pemain. Lagi pula, pemain mana yang tidak bermimpi bergabung dengan guild papan atas dan melambung ke puncak RML. Namun, Rayleigh tampak agak malu menjawab pertanyaan itu. Namun,
Ia berhasil memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. Apa itu Gardenia tidur? Tanya Rayleigh sambil tersenyum tak berdaya. Semua orang hampir batuk darah setelah Rayleigh menanyakan pertanyaan itu dan menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang guild terkenal seperti Sleeping Gardenia? Kecuali seseorang tinggal di bawah batu di RML, hal seperti itu tak terbayangkan. 3 hari kemudian, Izroth saat ini berada di lantai 5 istana alam mistisnya. Dekorasinya biasa saja, dan tidak ada yang terlalu mewah, kecuali tempat tidur yang terletak di bagian tengah belakang ruangan. Saat itu, tempat tidur ini ditempati oleh seorang anak yang sedang tidur dengan rambut berwarna merah menyala dan telinga yang sedikit lebih panjang dan runcing. Dialah Trepasia Izroth muda, dan rombongannya yang ditemukan di oasis berkerudung milenial. Hanya dalam 3 hari, istana alam mistisnya telah berkembang dari bangunan 2 lantai menjadi bangunan 5 lantai. Namun, lantai 5 merupakan tambahan tak terduga di menit-menit terakhir. Sudah 9 hari dalam permainan, dan dia masih belum bangun. Apa ini memang seharusnya terjadi? Selanjutnya bab 471 Langit Dunia yang bermasalah dan masyarakat apoteker hati api yang retak.